Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa di video ini saya hanya ingin menguatkan teman-teman yang mungkin saat ini kalian terjerat di pinjaman online ya. Jadi di video ini saya akan berbagi ya tentang pinjaman online yang tidak dibayar sampai detik ini ya. Karena masih banyak saudara-saudara kita atau teman-teman subscriber kita di luar sana yang saat ini punya pinjaman online yang panik, takut disebar data, takut dibikinin grup, takut didatangi DC ya. Jadi kalian simak terus video ini sampai selesai teman-teman ya. Karena di video ini saya akan berbagi pengalaman gagal bayar di pinjaman online. Karena saya banyak sekali pinjol yang tidak dibayar. Alasan saya kenapa saya nggak bayar pinjol, karena alasan saya ya cara penagihan dari pihak pinjol nakut-nakutin atau sering bikin teror. Makanya saya tantangin sekalian, nggak dibayar seperti apa sih terornya, bener nggak DC datang, bener nggak sebar data. Makanya di channel saya itu banyak sekali pinjol yang nggak dibayar. Teman-teman bisa lihat di video-video saya. Bahkan saya sering telepon-telepon DC yang sering neror. DC pinjaman online apapun, gak ilegal, gak legal. Karena apa? Karena cara penagihan kita telat 1 hari, 2 hari, kita dibikin pusing sebenarnya sih dengan cara-cara mereka yang nagih itu. Bahkan sering neror. Makanya saya sengaja nggak bayar. Karena apa? Cara penagihannya itu loh ya, neror ya, bikin orang panik ya. Kalau teman-teman yang pemula mungkin telat 1 hari sudah panik ya. Kalau saya ya pertama awal memang panik sih ya. Saya rasa-rasa kok semakin lama semakin kita nggak ada artinya. Tiap hari kita diteror ya, ditakut-takuti. Akhirnya saya memutuskan tidak bayar beberapa pinjaman online. Oke, di sini saya akan buka untuk aplikasi pinjaman online, dari pinjaman online ilegal dan yang legal teman-teman ya, yang saya tidak dibayar ya, seperti itu. Dan risikonya seperti apa, tonton terus video ini sampai selesai teman-teman ya. Oke teman-teman, yang pertama-tama di sini saya akan buka untuk aplikasi ya. Sebenarnya aplikasi ini sering saya buka ya, tapi sekarang saya buka lagi agar teman-teman itu mentalnya kuat. Oh, abang ini aja nggak bayar banyak sekali tapi aman sih ya, biar buat perbandingan. Sebenarnya di sini saya tidak mengajak kalian untuk tidak bayar, tidak. Cuman di sini saya cuman belajar menguatkan mental teman-teman subscriber saya ataupun penonton di channel saya. Oke, langsung saja di sini saya akan buka untuk aplikasi pinjaman online ilegal yang pertama teman-teman ya. Jadi biar teman-teman lihat juga abang ini hanya bicara atau ngomel aja. Nah, di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, nah di sini ini sudah sering saya update terus ya. Buat apa ya? Buat menguatkan mental teman-teman subscriber sih sebenarnya ya. Oke, nah di sini teman-teman limit yang digunakan 119 juta ya. Jumlah total 125.800 sekian. Jadi limit yang digunakan itu 119 juta. Jadi artinya ini sudah tidak dibayar ya. Pinjaman online ilegal ini 119 juta. Total di dalam aplikasi ini, di dalamnya itu sekitar 40 aplikasi yang nggak dibayar. Ya, jadi kok banyak bang? Iya banyak. Pertama awal pinjam memang diteror ya. Ya kita bayar, kemudian kita bayar lagi, kemudian mau jatuh tempo kita diteror lagi. Akhirnya saya merasa wah ini kok sebelum telat sudah diteror, diancam sebar data. Akhirnya setelah banyak sekitar 40 aplikasi itu saya nggak bayar. Jadi saya tantang semua yang sering neror, yang sering ya ancam sebar data, saya tantangin semua. Kalian bisa cek di video saya teleponin DC-DC-nya. Nyatanya teman-teman, kalau kalian berani, nggak takut dan tidak panik, dari pihak penagihnya yang takut sebenarnya. Ternyata kalau kita berani, dari pihak penagihnya itu berani ya. Makanya saya sering bikin konten, semakin kalian takut, semakin kalian ditakut-takuti.
Ya semakin kalian berani, semakin dari pihak penagih itu takut. Karena pinjaman online ilegal ya, itu mencari orang-orang yang panik. Akhirnya kalau kalian panik, diteror terus menerus, diancam sebar data, bahkan dibikinin grup, bahkan disebarluaskan datanya. Itu kalau orang-orang takut. Tapi kalau kalian berani, contohnya seperti saya, ada WA saya balas, ada telepon yang neror saya telepon balik ya. Ya kalau kalian berani seperti itu, data kalian tidak bakalan disebar ke sosial media, Facebook, IG, ataupun dibikin grup, tidak sampai. Kalaupun ada yang mungkin 1, 2, 3 orang, tidak ke seluruh kontak kalian itu akan ditelepon. Itulah ya kalau kalian berani. Karena saya pribadi ini, teman-teman bisa cek, ini ada sekitar 40 aplikasi yang nggak dibayar, tapi aman. Ya bayangkan teman-teman, cuma 1, 2, 3 aplikasi sudah bingung kan, sudah panik. Bahkan ada yang 1 aplikasi sudah bingung. Kalian hadapi, gak usah takut, gak usah ganti nomor. Bahkan kalau kalian ganti nomor itu, ya kalian diartikan sudah panik dan takut. Akhirnya kontak-kontak kalian yang jadi sasaran, karena kalian sudah takut dan panik gitu loh. Makanya kalian lebih berani, lebih bagus. Kalau teman-teman pengen tahu untuk aplikasi yang ini, kalian bisa cek di video saya. Itu ada sekitar 40 aplikasi yang gak dibayar. Ya ini real lah ya. Ini buat apa tujuan saya? Buat menguatkan mental kalian seperti itu. Ya ini pinjaman online ilegal. Intinya berani, itu aja sih, cukup dari saya. Kalian cek di video saya sering telepon DC yang saya marah-marahin ya kan. Seperti itu. Oke, ini pinjaman online ilegal. Kita lanjut ke aplikasi yang legal teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang legal yang saya tidak dibayar. Ya, yang saya nggak bayar sampai detik ini ya. Di sini saya tidak mengajak kalian untuk tidak bayar, cuman menguatkan mental kalian agar teman-teman yang terjerat di pinjaman online itu tidak terlalu panik dan takut. Bahkan sampai ada teman-teman yang sampai stres karena pinjaman online. Oke, di sini saya akan buka untuk aplikasi yang legal, yaitu aplikasi pinjam duit yang tidak dibayar sampai sekarang ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat periode 1 sudah lewat 321 hari. Jadi sudah lewat 321 hari ini. Oke, kita coba buka. Ini totalnya 6.700.000 ya. Sampai sekarang ini aman teman-teman. Aman sih, nggak ada sebar data, nggak ada yang ya intinya DC lapangan, nggak ada yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber. DC lapangan nggak ada. Ya, sebar data nggak ada. Sebenarnya kalau untuk menghubungi di luar Kondar itu sebenarnya, kalau untuk menghubungi di luar Kondar sebenarnya itu kalau saya nggak bisa pastikan ya. Bang, apakah Kak pinjam duit menghubungi di luar Kondar? Misalkan kalian telat bayar atau kita telat bayar. Kalau saya jawabnya tergantung kalian sih. Kalau saya pribadi nggak dihubungi di luar Kondar, enggak. Tapi sebagian teman-teman ada yang dihubungi di luar Kondar. Makanya saya nggak bisa jawab ya. Makanya kalian cukup mental aja kuat, ada WA balas kayak gitu nggak bakalan sih. Karena setiap orang itu beda-beda cara menghadapinya. Ada yang takut, ada yang ganti nomor. Itu bisa saja dihubungi di luar Kondar seperti itu. Ya kalau kalian ikuti cara-cara saya, ada WA, kalian respon, ada telepon, angkat aja, nggak usah takut. Itu nggak bakalan ya. Tapi kalau teman-teman tidak lakukan cara seperti saya, ya bisa saja dihubungi di luar Kondar. Karena pinjol itu punya data, kalian semua punya. Tergantung bagaimana cara kalian menghadapinya seperti itu. Jadi untuk aplikasi pinjam duit ini sudah berapa bulan ini? 300 artinya sudah 11 bulan ya, hampir 1 tahun. Ini aman sih, aman-aman aja. Ini untuk aplikasi yang legal. Kita lanjut yang legal lainnya ya. Jadi sebuah contoh aja agar teman-teman tidak terlalu panik seperti itu ya. Oke, di sini ada aplikasi Bantu Saku yang sudah legal, bukan ilegal teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat juga 2022 bahkan ini bulan 11 tanggal 26 ya. Oke, kita coba buka seperti ini, 3 juta ya. Tagihan 3.500.000 sampai sekarang ini kalian bisa hitung lah ya. Ya 2022 bulan 11, jadi sudah 1 tahun lah ya, kurang lebih 1 tahun. Ini aman sih, aman. Ada DC-nya nggak ada.
Bahkan kalau pinjaman online yang saya nggak bayar, misalkan didatangi DC, saya infokan, tetap saya bikin konten buat kalian. Makanya kalian kalau memang tidak mampu bayar, nggak usah takut lah, ya pinjol, ya. Apa yang kalian takutkan? Kalian lakukan cara-cara saya, kayak di video-video saya, nggak usah takut. Semakin kalian takut, semakin kalian ditakut-takuti. Kalau kalian berani gak bakalan, karena pinjol ya. Kalau kalian takuti semakin diteror, seterusnya semakin diteror. Intinya berani, kuat mental, itu cukup sudah. Itu kalau saran saya. Kalau kalian percuma bang, kalau kita respon, kalau kita angkat tetap aja disebar. Ya caranya gimana kalian kok bisa disebar gitu loh. Gitu loh. Ya kan? Makanya semua resiko, semua pinjaman itu ada resikonya. Makanya kalian harus lebih berani, itu cukup dari saya. Cukup apa ya? Cukup ya biar data kalian nggak disebarluaskan gitu loh. Karena pengalaman saya seperti itu. Ya, pinjol aja bukan 1-2 aplikasi yang kami galbay. Banyak ya, aplikasinya masih ada. Saya nggak hapus karena apa ya, buat teman-teman yang lain biar tidak terlalu panik. Oh iya abang ini gagal bayar, tapi santai aja, nggak pernah takut, nggak pernah panik, karena memang tidak ada dana. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini cuman sebagian contoh agar teman-teman tidak terlalu panik ya, seperti itu. Sebenarnya banyak sih. Nah pinjol-pinjol ini sudah saya bikin konten semua, bahkan saya selalu buka aplikasinya ya, sudah telah berapa hari dan berapa bulan. Misalkan ada risiko yang aneh ya saya infokan seperti itu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman ya ingin bertanya-tanya, kalian bisa WA saya atau kalian bisa komen di kolom komentar ya, untuk tentang seputar pinjaman online ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.